Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham big caps lainnya. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ternyata IHSG hari ini close merah dan juga terkoreksi di saat Bank Indonesia juga menahan suku bunga acuannya di level 5,75%. Jadi hari ini tidak ada pemangkasan suku bunga ya, seperti yang terjadi di beberapa waktu sebelumnya, sehingga kita melihat IHSG hari ini terkoreksi 1,14%, close di 6.794. Namun IHSG dan juga banyak saham yang hari ini turun. Itu sebenarnya bukan hanya karena Bank Indonesia menahan tingkat suku bunga acuan di 5,75%. Tapi pada dasarnya karena kurs rupiah kita yang kembali melemah. Nah, di sini rupiah kita naik itu artinya rupiah kita melemah. Jadi hari ini rupiah Indonesia itu melemah 0,8% ya di level 16.386 rupiah per 1 USD-nya. Sedangkan dolar indeks atau DXY itu mengalami penguatan. Nah, seperti yang sering saya katakan ya ke teman-teman, bahwa ketika dolar Amerika Serikat ini mengalami penguatan, maka biasanya akan berimbas terhadap pelemahan rupiah dan juga akan terjadi outflow di IHSG atau terhadap saham-saham yang ada di Indonesia. Nah, ini harus teman-teman pahami terlebih dahulu guys ya. Jadi ibaratnya seperti ini. Ketika investor asing menanamkan modal atau berinvestasi dengan menggunakan mata uang dolar, alias mereka berinvestasi di negaranya sendiri ya menggunakan dolar, maka itu akan jauh lebih menguntungkan karena dolarnya sedang menguat. Sedangkan ketika berinvestasi di IHSG dengan menggunakan rupiah dan rupiahnya melemah, maka keuntungannya tidak akan maksimal. Seperti itu guys ya. So, kita melihat memang ini adalah faktor eksternal, tapi apa yang akan terjadi besok? Apakah besok saham-saham big banks ini akan rebound atau malah akan lanjut turun lagi? Nah, kita akan bahas pada video ini. Saham pertama yang akan kita analisa adalah saham BBCA, dan saham BBCA menjadi saham yang paling banyak didistribusi asing pada hari ini. Kita menganalisa based on data ya dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. So, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar ya dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi seperti itu. Jadi kita di sini mencoba untuk selalu objektif ya ke teman-teman. Kalau misalkan sebuah saham rebound dan ada tanda-tanda kenaikan lagi, maka kita pun melihat ada peluang ya. Tapi kalau misalkan ternyata gagal naik nih seperti BBCA kemarin ya, karena BBCA kemarin juga memang masih ada net sell dan ketika dia mencetak ya area high di 9.500 ya pada tanggal 18 Februari kemarin, tapi closingnya itu di 9.300. Jadi dia sempat naik nih ke 9575 tapi dia turun lagi close di 9.300. Itu artinya ada yang menjual ya saham BBCA ketika closing sehingga turun. Seperti itu guys. So, hari ini BBCA kembali terkoreksi ya, bahkan cukup dalam 3,7%, close di Rp8.950 per sahamnya. Dan kita lihat di banda detektor, di sini ada average atau rata-rata yang bisa teman-teman lihat ya, hanya di broker summary atau banda detektornya Stockbit. Nah, di sini tentunya untuk memudahkan analisa yang kita lakukan guys. Jadi sebelum beli saham, teman-teman setidaknya buka dulu chartnya, teman-teman lihat ya, apakah dia sudah berada di zona overbought atau di zona oversold. Lalu apakah ada akumulasi atau sedang terjadi distribusi. Nah, itu teman-teman juga harus lihat terlebih dahulu ya secara seobjektif mungkin lah ya agar teman-teman bisa melihat pandangan. Kira-kira kapan nih kita bisa masuk? Apakah sekarang waktu yang tepat atau mungkin kita menunggu koreksi? Nah, ini yang selalu saya lakukan guys ya. So, untuk BBCA kita lihat hari ini distribusinya cukup besar ya, terutama dari KZ, ZP, CCYU dan juga RS, lalu juga ada MG. Sedangkan hari ini mayoritas investor domestik ya dan juga investor retail ini terpantau akumulasi. Ada SQ, YP, XL, lalu ada GRX, CPD dan lainnya. So, BBCA hari ini net sell cukup besar, 690 miliar dari investor asing. Sehingga kita melihat ya, jika BBCA besok kembali turun, ada potensi malah sahamnya akan lanjut terkoreksi lagi. Ya, targetnya sampai di 8.500 ya jika ternyata terjadi pelemahan secara terus-menerus. Kalau misalkan dolar indeksnya terus menguat, apakah rupiah kita akan kembali melemah? Itu jawabannya pasti. Ketika dolar Amerika Serikat itu naik ya dan menguat ya guys ya, maka yang akan jadi korban adalah mata uang negara lainnya. Ya, termasuk juga rupiah Indonesia. Rupiah kita pasti melemah. Ya, bisa juga ke 16.400 bisa.
Ya 16.400 itu pernah dicapai oleh rupiah. Lalu 16.500 gimana? Apakah masih mungkin? Ya bisa saja ya kalau misalkan ada faktor eksternal ya dari luar negeri, faktor geopolitik juga yang menyebabkan rupiah kita anjlok seperti itu. Nah, jadi untuk investasi saham memang investasi yang beresiko tinggi. Jadi teman-teman harus siap baik dengan return yang tinggi ketika harga sahamnya naik dan juga rebound atau ketika harga sahamnya turun ya, ketika terjadi faktor-faktor atau gejala ekonomi yang ya memang ini dari faktor eksternal tapi memang berdampak juga untuk Indonesia, rupiah kita dan juga untuk saham-saham IHSG. Jadi untuk BBCA strateginya gimana Kak ya? Strateginya jika teman-teman belum masuk ya, semoga dikasih harga yang lebih murah, jadi nanti teman-teman bisa entry lagi di harga yang lebih, murah lagi. Tapi kalau misalkan pun turun, berarti akan menjadi area lower low. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Dan alasan kenapa saya bilang lebih baik wait and see dulu, ya karena kita belum tahu nih, area lower low-nya itu sampai di mana. Kita anggaplah kenaikan tanggal 17 Februari itu menjadi, hanya technical rebound saja ya. Karena di tanggal 18-nya memang gagal breakout ya, gagal bertahan maksud saya, gagal naik dan bertahan di 9.500. Jadi anggaplah technical rebound saja. Jadi seharusnya kemarin pun teman-teman sudah take profit nih buat yang sudah cuan ya, meskipun cuannya tidak lebih dari 4%. Tapi untuk BBCA hari ini memang turun karena ada outflow besar-besaran. Selanjutnya saham yang juga ya banyak didistribusi asing hari ini adalah Bank Mandiri. Untuk BMRI ada koreksi 5% hari ini, close di Rp5.175 per saham dan kita lihat ada distribusi yang cukup besar, terutama dari mayoritas investor asing. Ada AK, ZPRX, KZYU dan juga AG. Sedangkan beberapa investor domestik dan juga investor retail kembali akumulasi Bank Mandiri. So untuk BMRI ada net sell asing sebesar 218 miliar setelah di tanggal 17 dan 18 Februari kita sempat melihat adanya tanda-tanda akumulasi dan juga sempat naik ya. Tapi memang kalau misalkan teman-teman bandingkan ya antara rupiah dan juga dolar itu sebenarnya sangat jauh sekali. Di mana rupiah kita itu malah tidak menguat lagi, malah tidak balik lagi ke 14.000 guys ya. Kalau misalkan kita bayangkan ya, kita lihat ya by data rupiah kita itu tidak pernah balik lagi ke 14.000, tidak pernah balik lagi ke 12.000 ya, tidak pernah balik lagi ke 10.000 per 1 USD gitu ya. Jadi USD-nya yang terus menguat. Jadi diperlukan ya beberapa faktor juga untuk bisa membuat saham yang ada di IHSG kembali rebound. Selain dari faktor eksternal itu yang terkadang ya banyak juga ya membuat sahamnya turun. So, bagaimana strategi untuk Bank Mandiri? Sebenarnya untuk Bank Mandiri ini kemarin kan sempat naik ya. Jadi teman-teman sebenarnya sempat ada investor juga nih yang cuan, mereka yang buy on weakness ya. Setidaknya dapat sekitar 14 sampai 15 persenan. Ya 14 sampai 15% masih dapat lah ya. Jika kemarin tanggal 18 Februari itu sempat take profit. Tapi karena kita melihat bahwa hari ini ada penurunan ya, bahkan turunnya juga cukup dalam ya 5%. Saya yakin hari ini juga banyak sih investor yang mungkin sudah cuan, mereka juga take profit ya. Ya sekitar 9 sampai 8% saya rasa masih oke ya. Dan nanti ketika turun lagi, bahkan turun ke level support sebelumnya yaitu di 4.750, bahkan teman-teman bisa entry kembali ataupun bisa kembali cicil beli dan dollar cost averaging. Selanjutnya saham ketiga yang banyak didistribusi asing hari ini ternyata adalah AMRT ya guys ya, atau PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Jadi untuk AMRT hari ini terkoreksi 8,1% ya. Close di Rp2.480 per sahamnya. Kita lihat ada distribusi yang cukup besar, terutama dari KZ, CCB, BZP, dan juga FS. Dan kita lihat net sell asing mencapai 128,8 miliar. Sedangkan beberapa investor retail dan juga investor domestik ini akumulasi. Jadi untuk AMRT juga lebih baik wait and see ya. Kita tidak akan pernah tahu di mana area bottomnya, so lebih baik teman-teman tunggu dulu mereda ya. Sampai nanti ada tanda akumulasi kembali dan teman-teman bisa tunggu di sekitar support Rp2.330 per saham.
Selanjutnya BBRI guys, BBRI hari ini ada koreksi 3,13%, close di Rp4.020 per saham dan kita lihat belum mampu ya untuk tembus dan bertahan di atas MA50-nya. Jadi hari ini kalau misal kita cek ada normal akumulasi, itu dari ZP, YPRX dan juga MG. Nah, di sini ada beberapa investor domestik juga yang akumulasi, tapi mayoritas investor asing terpantau masih distribusi saham BBRI. Ada BK, lalu ada AK dan juga KZ ya. So, net sell asing di BBRI ini tidak terlalu besar ya, tidak setinggi akumulasi kemarin sebenarnya, hanya net sell 40 miliar saja. Tadi yang cukup mengkhawatirkan yang net sell besar-besaran itu adalah BBCA dan juga Bank Mandiri. Tapi untuk BBRI sebenarnya masih ada peluang, tapi kembali lagi disclaimer on guys ya. Semua keputusan investasi di tangan masing-masing dan kita lihat memang ada level support yang cukup kuat di 3.800-an. Selanjutnya Telkom, di mana Telkom hari ini adalah saham yang paling banyak dibeli atau diborong asing. Dan Telkom hari ini terkoreksi 0,3%, close di Rp2.670 per sahamnya. Kita cek hari ini ada akumulasi ya, terutama dari YU, AK dan juga TP, dan asing kembali net buy 116 miliar. Sudah 4 hari terakhir ya, sejak di tanggal 14, 17, 18, dan hari ini 19, investor asing terus mengakumulasi saham Telkom. Dan selain saham Telkom, ada juga beberapa saham big caps yang ternyata banyak diborong asing. Salah satunya adalah Astra International, lalu ada INDF, dan yang keempat ada saham BBNI yang juga diborong asing. So, meskipun hari ini BBNI ada koreksi 4,8% ya, close di Rp4.520 per saham, meskipun ada koreksi dan normal distribution, tapi ternyata asingnya akumulasi sebesar 43,5 miliar. Ada YU, BK, DR, dan juga YP yang terpantau membeli atau memborong saham BBNI. So, menurut teman-teman, saham mana nih yang paling menarik untuk teman-teman investasikan dan entry di harga bawahnya? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Karena kita pun melihat ya bahwa saham Big Banks ini malah ada peluang untuk bisa turun balik lagi ke level supportnya. Tapi kalau misalkan itu terjadi, apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah kalian akan beli lagi di harga supportnya atau menunggu ya sampai nanti di area lower low-nya? Nah, silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Oke guys, kita cukupkan untuk pembahasan kita pada video ini ya. Semoga pembahasan kita bermanfaat untuk teman-teman. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang mau ya menggunakan aplikasi Stockbit untuk berinvestasi dan juga menggunakan fitur-fitur lengkapnya, silahkan teman-teman mendaftar dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.